Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerdik Cerita Diklat, bincang ringan dan inspiratif seputar pelatihan. Pada episode ini bersama saya Ulil yang akan berbincang-bincang dengan peserta pelatihan internalisasi keistimewaan. Namun sebelum kita ke narasumber, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, tidak berlama-lama kita ke narasumber. Yang pertama adalah Paula. Hai. Halo Paula. Paula dari mana? Aku dari Rumah Sakit Jiwa Gracia. Sehat tapi kan ya. Oke, Paula, selamat datang di podcast kita di Cerdik ya. Kemudian ada juga yang kedua yang cantik dan lembut, baik hati tidak sombong. Halo Mbak Ovi. Halo Mbak Ulil. Tadi dikasih pesan sama Mbak Ovi, ini nggak boleh pakai Mbak. Selamat datang Ovi. Oke, terima kasih. Kemudian yang paling ganteng di sini nih ada Mas Ma'ruf. Halo Mas Ma'ruf, apa kabar? Halo. Mas Ma'ruf dari mana Mas Ma'ruf? Dari tadi sih Mbak. Aduh, ya ampun. Dari Dinasnya dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. dari pertanahan dan tata. Kalau Ovi tadi dari mana, Ovi? Aku dari Balai Pelatihan Kesehatan. Dari Balai Pelatihan. Oh iya. Ini semuanya udah tenang ya, udah los gitu ya, udah seminar ya. Ada dong. Ya, oke. Ikut pelatihan ini kan dulu ada SPT-nya ya. Ketika kita diminta untuk pelatihan, ditugaskan untuk pelatihan itu sebenarnya yang terkesan dalam pikiran atau bayangan kalian itu seperti apa? Siapa dulu nih? Ovi dulu. Aku dulu boleh. Jadi pertamanya itu tuh dapat SPT itu langsung yang sekarang banget gitu kan. Jadi karena waktu mendadak kan, karena waktu itu tuh sempat ada pergantian gitu nggak sih Mbak, kayak pesertanya itu sempat ngecek di linknya itu kan. Terus sampai di akhir itu masih ngecekin tuh nama aku masih beneran ada nggak ya kayak gitu. Jadi itu sih, tapi ya maksudnya memang merasa beruntung sih, maksudnya ikut kegiatan ini gitu. Refreshing gitu ya. Jadi biasanya melakukan tugas, sekarang lumayan lah ke tempat lain Iya, gitu. benar. Kalau Ula gimana Paula? Kalau aku pas pertama itu baca SPT itu langsung kaget jundul. Oh, Jundilnya. Sundul. kayak ya dapat tugas nih di kelas gitu. Tapi terus pas baca wah tentang internalisasi keistimewaan tuh kayak lebih ke penasaran mau ngapain nih ya gitu. Oke. Kalau Mas Ma'ruf gimana Mas Ma'ruf? Pertama Mbak. Helaan napasmu gitu Mas. Sudah mencerminkan ya. Padahal tadi katanya udah lega loh. Lega. Pertama wah seneng. Berarti sedikit mungkin bisa menghindar dari kerjaan kantor. Wah. Tetapi pelaksanaannya tetap nggak bisa Mbak. Oh gitu. Kok nggak bisa? Kenapa? Ya karena memang harus ada yang dikerjakan. Oh gitu. Jadi walaupun ikut diklat tapi tetap di kantor ada yang dikerjakan. Masih gitu ada. ya. Mungkin Mbak Ovi, Mbak Pol sama ya. Sama ya. Pertama senang sebulan. Gitu. Solos. Tapi ternyata ya Enggak juga. Oke. Kayak problem kita semua ya. Ya, harus bisa membagi waktu gitu gayanya. Nah, kemudian setelah sampai di badan diklat nih, yang kesannya setelah mengikuti pelatihan ini kan tadinya kan awalnya kita emosi dulu ya, jadi belajar sendiri, kemudian datang ke sini ada luringnya, ada daringnya. Nah, itu yang dirasain dari materi-materi itu. Kesannya yang paling menarik dari materi yang disampaikan sama narasumber itu yang apa? Mungkin beda-beda ya ini setiap ini ya, yang paling menarik ya jelas visitasi ya. Dolan. Iya, dolan. Bisa jajan cilok. Iya bener, dia yang pertama kali ngajakin jajan cilok. Kenapa menariknya Ula? Kayaknya nih ada yang terkesan gitu dari itu ya. Aku tuh sebenarnya banyak pertanyaan gitu loh, kayak kok ada abdi dalam, kok bisa mereka tuh mikir apa ya mau jadi abdi dalam gitu di era apa sih kapitalisme kayak gitu tuh. Terus apa ya itu sedikit banyak terjawab waktu visitasi itu gitu. Kalau nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang itu ya. Kalau Mas Ma'ruf yang paling menarik nih dari pelatihan internalisasi keistimewaan? Tentunya dari keraton Mbak, karena dapat uang. Oh, yang waktu itu. Yeah. Oh iya, yang total lampah, Iya. total busana itu ya. Itu bukan nominalnya ya, tapi berkah. Disimpan nggak duitnya sampai sekarang?
Dapat juga boleh ya. Mbak Ulil sama tuh. Oh. Itu ya nilainya nggak seperti tapi Iya. beda rasanya. Oh gitu. itu. Kalau saya Oke. seperti itu. Siap. Kemudian kalau Ovi gimana, Vi? Visitasi juga sih karena benar-benar praktek langsung ya setelah kita mengikuti kegiatan dari MOOC, kemudian kita kelas daring kayak gitu kan, terus akhirnya kita visitasi terus ketemu sama teman-temannya, itu sih yang lebih menyenangkan ya Mbak Ulil. Oke. Berarti visitasi. Kalau ini kemarin kan visitasinya kan ke Sumbu Filosofis ya, ke Panggung Krapia, terus kita mampir muterin sebentar di Tugu, lalu ke Keraton ya, sama Pakualaman plus Pakualaman. Nah itu yang paling apa ya, yang menurut kalian itu sangat inspiratif, atau ternyata dari visitasi ini kita mendapatkan sesuatu yang sebelumnya kita nggak ngerti gitu, itu ada nggak di saat visitasi itu? Di Keraton sih Mbak, kayak karena biasanya kan nggak yang masuk dan dijelaskan seperti itu kan, jadi kalau yang itu emang seru banget sih, maksudnya jadi yang kayak wah belum pernah nih, meskipun orang Jogja asli tulen itu ya, tapi kayak pengalaman ke Keraton kemarin itu jadi pengalaman yang luar biasa, yang mungkin nggak didapat kalau kita nggak ikut diklat internalisasi ini gitu sih Mbak Ulil. Sama yang lain? Sama. relate. Bisa mungkin di Kadipaten ya Mbak, karena kita kan kalau Kadipaten itu kayaknya tidak terbuka untuk umum, maksudnya selama ini kalau Keraton kan oke lah, itu kan biasa turis, tapi kan Kadipaten Pakualaman itu kan kita nggak, kemarin kita ke sana itu kan nggak ada yang iya, lain ya. nggak ada yang lain. Nah itu dan ternyata di sana banyak hal yang bisa kita dapatkan ternyata, terutama untuk Kadipaten yang selama ini mungkin kita tidak dapatkan di luar. Kalau Keraton kan mungkin banyak sumbernya, kalau sana kan memang itu sih. Iya, itu kita menarik, kita waktu itu keliling ke mana sih, ke perpustakaan sama ke arsipnya ya, keren-keren ya. Jadi yang manuskrip ya. manuskrip yang udah lama-lama banget, ternyata kita bisa mendapatkan dan bisa melihat di situ ya. Baru kali itu ya nulis naskah Kumayang ya. Iya gitu. sih. Ya benar-benar. Kalau yang di sini sendiri yang bukan visitasi nih, yang ternyata baru ngerti setelah mengikuti pelatihan ini ada nggak? Waktu Toto Lampah ya. Toto Lampah dan Natal Lampah sih. Toto Lampah. Gimana? Kayak baru tahu kalau ternyata apa namanya, ada cara sembah tuh kayak gitu-gitu. Menghormati ternyata ya. Menghormati. Kemudian apa lagi? Sama ini sih berbusananya itu ya, gitu waktu itu waktu kita pakai busana Jawa yang bener itu, ternyata oh ya ampun, ternyata selama ini tuh belum salah gitu ya, masih salah kayak gitu. Mewirunya, gitu. memakainya, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau Ovi sendiri nih, sekarang saya satu-satu ya. Kalau misalnya Ovi sendiri bisa, kan di akhir ini kan kita kemarin agak disibukkan dengan sesuatu yang agak berat menurut kita, karena kita harus mengerjakan tugas fungsi di instansi, tetapi juga kita mengerjakan kertas kerja individu ya, yang bentuknya rencana tindak lanjut. Nah ini kayaknya tadi sudah dipaparkan, tapi mungkin pemirsa Sahabat Cerdik pengen tahu juga nih dari Bapelkes, Ovi itu membuat rencana tindak lanjut apa sih gitu, kaitannya sama ini pelatihan ini. Jadi untuk KKI ini aku bikin untuk kertas kerja individunya itu Jampi Ayu Mbak. Jadi jamu sebagai identitas. Lupa. Diingatkan. Enggak apa-apa. Jamu sebagai media implementasi nilai-nilai keistimewaan dan budaya Adiluhung Yogyakarta sih Mbak. Jadi itu ceritanya serangkaian kegiatan itu. Jadi mulai dari sharing sessionnya, terus pemaknaan nilai-nilainya, terus kemudian pembuatan media, dan juga nanti ada kampanye gitu sih Mbak. Kenapa memilih Jampi Ayu? Karena sebenarnya kalau kenapa Jampi Ayu, karena awalnya memang karena Balai Pelatihan Kesehatan ya, tentunya kita mengangkat sesuatu yang dekat dengan kita di kesehatan, terus kita melihat lagi potensi yang terkait ini yaitu di kesehatan tradisional. Terus salah satunya tadi kita memilih untuk mungkin kita ngembangin jamu aja deh yang sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan kita yang selama ini kan tentang kesehatan kayak gitu sih Mbak Ulil. Gitu. Kalau dalam proses penyusunan KKI kakak aku sukanya dari kemarin KAI gitu, KKI. Dalam penyusunan KKI-nya itu ada hambatan nggak sih, apa ada mungkin saran atau kesan atau sebaiknya bagaimana gitu
terkait dengan ada ininya aja dulu deh, kendalanya dulu deh ketika menyusun KAI itu KKI lagi KKI kertas kerja individu ya KKI gitu. Kalau hambatan sih sejauh ini alhamdulillah mungkin minim ya Mbak ya, karena memang kita dapat coach yang sangat membantu kita untuk pelaksanaan penyusunan KKI ini, jadi memang mungkin sedikit aja sih Mbak hambatan. Kalau dari Mas Ma'ruf, KKI-nya apa? Kan Mas Ma'ruf nih instansinya kan di Dispertaru ya tadi kan ya, atau nama istimewanya apa? Kundo Niti Mandolo Sarto Toto Sasono. Nah itu kan pengen gitu ya punya nama Jawa gitu bagus ya. Itu salah satu keistimewaan dari kelembagaannya itu kan gitu ya. Kalau kita kan nggak, kadang-kadang kayak saya gitu kan, kalau nggak ngirim surat gitu nggak ngerti kalau ternyata Dispertaru itu namanya Kundo Niti Mandolo Sarto Sasono. Toto Sasono. Ya. Panjang ya Mbak, susah ya. Kalau Mas Ma'ruf nih apa nih KKI yang telah disusun, RTL-nya apa? Kayaknya tadi kalau saya ya terkait dengan pengenalan sumbu filosofi melalui media edukasi, karena saya berangkat dari keresahan diri saya sendiri terkait dengan sumbu filosofi itu. Ternyata masih banyak masyarakat atau bahkan itu di lingkungan terdekat saya di kantor itu masih ada yang belum mengetahui terkait hal itu. Jadi paling nggak kita tahu dulu, yang paling dasar kan kita tahu dulu terkait itu. Karena kalau kita setelah tahu ya kita jadi tahu, dan intinya nanti bangga. Kita harus bangga loh Mbak. Iya dong. Kita punya itu bangga karena udah warisan dunia ya kan itu. Atau mungkin supaya nggak di kita aja yang tahu gitu, bisa dijelaskan ke sobat cerdik gitu sumbu filosofi itu sebenarnya apa, Thomas? Ya, sumbu filosofi itu garis lurus di antara keraton, kemudian ke selatan ada Pangurape, ke utara ada Tugu. Jadi itu ada 3 tempat yang jadi satu garis lurus, namanya sumbu filosofi. Kalau di luruskan lagi ada garis imajiner dari Merapi sampai ke pantai selatan. Di tengah-tengahnya itu ada sumbu filosofinya. Seperti itu kurang lebihnya. Bentuk sosialisasinya itu apa Mas? Melalui media edukasi, ada beberapa media, ada media cetak yaitu leaflet, dan juga media audiovisual, ada QR code nanti di-scan, kemudian ada media tayang yang ada di televisi di ruang tunggu. Seperti itu, karena banyak masyarakat yang datang ke kantor kami kan ada pemohon-pemohon. Nah, itu kadang-kala kalau mereka menunggu, nah itu kan biar ada disetel kayak gitu ya, bacaan atau mungkin tontonan, ya, leaflet bacaan dan juga tontonan seperti itu. Ya. Kalau tempatnya Paula di Gracia sendiri gimana? Betul. Jadi kalau aku angkat tema itu internalisasi nilai budaya melayani bagi petugas layanan di Rumah Sakit Jiwa Gracia. Gitu. Anunya apa? Apa namanya? Jadi sebenarnya itu buat masyarakat semuanya, Rumah Sakit Jiwa Gracia itu tidak hanya melayani untuk kesehatan jiwa, tapi kami juga mempunyai layanan spesialis yang dengan dokter yang tentunya kompeten, siap melayani Anda dengan ramah dan senyum. Kalau nggak salah kemarin Gracia juga punya gedung baru ya, IGD ya. Dual function ya, itu untuk mendukung layanan spesialisasi lain selain kesehatan jiwa. Jadi karena selama ini masyarakat kan tahunya Gracia itu hanya untuk pelayanan kesehatan jiwa, pasiennya kesehatan jiwa gitu ya. Ternyata sekarang sudah banyak ya, sudah banyak layanannya sudah lebih banyak. Ada penyakit dalam, syaraf, anak, geriatri dan banyak lainnya. Oke. Nah, dari KKI yang udah kita susun ini, nilai-nilai internalisasinya itu disisipkan melalui apa di penyusunan KKI teman-teman semuanya? Jadi di setiap kegiatan itu sebenarnya ada nilai budaya. Jadi kan kita punya nih 14 nilai budaya gitu ya, yang ada sesuai dengan peraturan daerah tahun 2011 itu. Nah, di dalam setiap kegiatan itu kita ada nilai moral pasti, kita bertingkah laku, bertutur dengan santun, bersahaja seperti itu. Kemudian ada nilai bahasa tentang penggunaan pemilihan bahasa yang tepat, yang mudah dipahami. Kemudian ada nilai kepemimpinan juga seperti itu. Oke, berarti
semua nilai sudah masuk di layanannya itu tadi ya dalam. Kalau tempatnya Mas Ma'ruf sama juga? Sama Mbak, hampir sama ya seperti itu, karena template KKI ya, template KKI kan ada nilai-nilai yang harus dimasukkan. Ya kita kan sebagai ASN Pemda DIY gitu, harusnya setiap melaksanakan tugas fungsi harus sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan gitu ya. Gimana tempatnya Ovi? Kalau di aku sih untuk KKI ini khususnya itu mengambil salah satu nilai Hapemayu Hayuning Bawono sih Mbak. Ini lebih konkret ya. Jadi cuman mengambil salah satu nilai yang kemudian nanti diimplementasi ke program-program yang tadi disebutkan di Jampi Ayu gitu Mbak. Oke, apa tadi yang disebutkan di Jampi Ayu? Aduh, mohon maaf ini saya karena kita kan ini bicaranya sedang sama ya sobat cerdik di sana ya. Jadi harus jelas ngasih taunya nilai-nilai apa saja yang terkandung di KKI-nya Ovi. Oke, jadi di Jampi Ayu ini aku yang pertama mengangkat tentang sharing session. Jadi kalau sharing session itu di Bapelkes memang udah rutin dilakukan gitu ya. Jadi sharing session ketika kita selesai mengikuti pelatihan. Nah, kebetulan karena ini pelatihan internalisasi nilai keistimewaan Yogyakarta, jadi nanti kegiatan yang pertama tentunya adalah sharing session ataupun sharing knowledge tentang hal itu. Kemudian yang kedua itu pemaknaan nilai-nilai Hapemayu Hayuning Bawono dalam kegiatan-kegiatan di Bapelkes. Jadi kayak ada nilai budaya yang disisipkan dalam kegiatan apel ataupun pembinaan pegawai kayak gitu. Terus yang ketiga itu baru di kampanye Jampi Ayunya. Jadi Jampi Ayu ini merupakan kampanye yang nanti diadvokasi kepada pimpinan untuk memasukkan si jamu ini sebagai welcome drink pada kegiatan pelatihan. Jadi kalau kita kan biasa minum jamu pas apa gitu ya. Nah, ini harapannya dengan mengikuti kegiatan ini nanti salah satu terobosan ataupun inovasinya itu memasukkan jamu sebagai welcome drink di pelatihan. Jadi Bapelkes ini punya kekhasan tentang budaya Yogyakarta gitu sih. Super sekali. Terima kasih. Nanti kalau misalnya saya atau Paula, Mas Ma'ruf main ke sana nggak pelatihan nih, dikasih welcome drink juga nggak nih? Kan tamu buat tamu gitu ya ada. Yang buat itu siapa, Vi? Jadi kalau untuk itu nanti yang menyiapkan itu dari Pranata Jamuannya Mbak. Jadi memang berarti ada di Bapelkes ya Pranata Jamu. Ada Pranata Jamuan namanya. Pranata Jamuan. Jadi nanti ketika misal ada mau kegiatan studi banding atau Mbak Ulil mau datang nih, nanti biasanya kita pesankan untuk kegiatan hari ini kita minumannya pakai welcome drink jamu kayak gitu. Oke. Gitu. Nah tapi kan kalau yang sebelum-sebelumnya cuman kayak beberapa kegiatan aja nih. Nah kedepannya diharapkan nanti bisa lebih banyak lagi kegiatan yang menggunakan welcome drink jamu. Jadi lebih masif gitu Mbak untuk itu implementasinya gitu Mbak Ulil. Gitu. Oke, seru juga sih ya. Pakai jamu tapi buat promosi juga. Iya. Oke, selanjutnya mau nanya apa ya? Oh iya, pelatihan ini nih menurut kalian nih, apakah relevan dengan tugas fungsi yang ada di masing-masing instansi? Siapa dulu? Kalau Mas Ma'ruf kayaknya ini ya nih sangat relevan. Iya, karena setiap pelatihan kan mestinya kan memang harus disesuaikan dengan tusi atau memang sesuatu yang kita butuhkan gitu. Ya, dibilang relevan ya relevan lah. Katanya karena apalagi di pertahanan dan tata ruang kan salah satu unsur dari tadi yang Mbak Anu sampaikan tadi sih. Ya walaupun saya sendiri ya masih awam juga sih, maksudnya sama seperti mbak-mbak yang lain ini juga masih sama. Tidak terus beda walaupun dari pertara tapi sama sih Pak. Ya urusannya kalau berarti tapi kan urusan di tempatnya di Dispertaro ini urusan keistimewaannya banyak tapi kan ya Mas ya banyak karena ada tata ruang ada pertanahan di situ semua gitu. Kerjanya banyak Mas. Nah, kebetulan saya bukan di dua bidang itu. Oh gitu, oke. Dengan sekretariat. Tapi secara gambarannya ya mungkin ya banyak terkait dengan pertanahan banyak, apalagi terkait yang tanah kas desa dan sebagainya, tanah pelunggu dan sebagainya itu banyak. Dengan tata ruang juga banyak, termasuk juga nanti ada RDTR, RTRB dan sebagainya itu banyak itu Pak. Seperti itu kurang lebihnya. Oke. Kalau teknis saya belum Mas.
Oke, karena tidak di bidangnya ya. Iya, iya. Mas Ma'ruf di itu ya di sekretariat ya. Di sekretariat. Oke. Ya, di sekretariat. Oke. Kalau di tempatnya Paula nih, terkait dengan apa tadi relevansi materi dengan pelaksanaan tugas fungsi itu bagaimana? Tentunya sangat relevan ya, karena kan kita sebagai setiap pegawai pemerintah itu diharapkan bisa mengimplementasikan secara langsung dalam setiap tindakan kita nilai-nilai Satria tadi, selaras, akal budi, teladan, keteladanan, kayak itu, semangat rela melayani, rela berkorban, ahli profesional gitu. Oke. Tadi Ovi udah belum ya? Belum. Nungguin nih. Udah nyiapin jawaban ya? Jawab. Ya, Bu, relevan nggak, Bu? Oke, kalau untuk KKI-nya dan juga kegiatan ini relevan banget sih Mbak Ulil. Jadi memang yang diambil ini juga terkait dengan pengembangan kompetensi gitu ya. Mulai dari kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya itu memang benar-benar ada di seksi yang aku sekarang gitu. Jadi emang kebayang gitu maksudnya mau gimana nya gitu. Seberapa penting sih sebenarnya pelatihan ini seharusnya diikuti atau difahami oleh pelaksana seperti kita ini? Kalau aku penting banget sih ya Mbak ya, maksudnya ternyata dengan mengikuti kegiatan ini tuh kita banyak yang belum tahu nih tentang Jogja, tentang nilai-nilai keistimewaan, tentang nilai budaya dan sebagainya. Nah kalau bisa nih lebih luas lagi ya Mbak Ulil ya untuk kegiatan ini gitu. Karena kita baru angkatan 1 ya Mbak, masih akan ada angkatan selanjutnya gitu. Sama enggak ini pendapatnya? Sama. Penting Mbak. Idem. Ya. Kalau bisa semua ya, merasakan rasanya biar merasakan pelatihan ini. Nanti soalnya banyak sekali yang dapat kita ambil. Rugi kalau enggak. Rugi kalau enggak mengikuti ya Mbak. Kalau bisa kayak Lasar sih Mbak Ulil, kayak Lasar, jadi semuanya ikut gitu. Wajib banget. Ini mau nggak, sebenarnya ini mau berbagi apa? Kenapa semuanya harus ikut? Banyak loh Mbak yang dapat kita banyak yang dapat kita peroleh itu. Tadi Mbak Ovian bilang hal-hal yang belum tahu jadi tahu. Banyak yang belum pernah jadi pernah ya kan. Betul. Dan harus merasakan pakai gelungan ya Kak Paula ya. Sensasinya luar biasa. Oh iya ya, waktu itu kembali ke gelungan. Iya. Udah habis berapa itu? Ya itu mungkin salah satu yang berkesan ya. Kalau tadi udah disampaikan juga sih waktu itu materi Toto Lampas, Toto Busana itu ya memang seperti Paula kan harus pakai berapa beratnya itu? Saya timbang itu. Ditimbang ternyata sekitar 1,7. Beneran? Nggak tahu. Pakai helmnya? Iya, serasa pakai helm. Oke, sekarang mungkin harapan ya. Sekarang saya sampai ke pesan dan harapan kalian untuk pelaksanaan pelatihan ini selanjutnya bagaimana? Lebih susah lagi tugasnya. Iya, pesan dan harapannya. Pesan dan harapannya semua harus merasakan gitu ya. Terus wajib bagi, hukumnya. Bener. Bukan sunnah lagi, wajib. Terus bagi penyelenggara diklat nih, aduh tugasnya itu terlalu gampang ya. Jadi untuk selanjutnya mohon ditingkatkan gitu ya. Ini beneran apa serius loh? ini beneran. Bukan borongan ya. Sebenarnya ada pesan tersirat apa yang mau kamu sampaikan dalam pernyataan ini tadi? Tersurat ya? Bukan tersirat lagi nih. Diklatnya sangat-sangat fun, menyenangkan gitu ya. Kalau ketemu orang yang pas. Sesuai yel-yel kita happy. Oh iya, harusnya tadi harusnya kita yel-yel dulu ya. Nanti di akhir ya kita yel. Berarti kalian happy. Oke. Kalau dari Ovi nih, Ovi kan juga penyelenggara pelatihan ya. Mestinya kita saling berbagi nih. Kalau tempat kami di Badan Diklat seperti ini, kalau Babelkes mungkin seperti itu. Bagaimana mungkin ada masukan untuk harapan atau pesan untuk penyelenggaraan pelatihan di masa yang akan datang di tempat kami di Bandiklat? Jujur ya nih. Jujur. Namanya juga saling kan. Saling ya. Oke. Kalau untuk penyelenggaraannya udah bagus sih Mbak, maksudnya emang ya standarnya kita juga kayak gitu kan, pastinya ada SOP-nya. Terus kalau untuk kegiatannya ini udah oke sih Mbak, mulai dari persiapannya, terus teman-teman yang dari panitia ataupun fasilitator benar-benar sangat memfasilitasi kita banget ya. Jadi kita nggak ngangengong gitu ketika ngikutin pelatihan gitu sih Mbak Ulil. Oke. Kurang lama ya Mbak?
apa kalau bisa ini aja tagline-nya pokoknya harus cobain gitu. Harus cobain. Buat teman-teman yang belum harus cobain. Coba bilang sama saya. Harus cobain, harus cobain. Sobat cerdik harus cobain. Aduh ya. Nanti kan bisa merasakan sensasinya. Ini ada apa sih sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih sekali teman-temanku. Apalagi ya mau ditanya ya, bingung aku mau tanya apa lagi. Kalau dari KKI ini kembali ke KKI lagi, maaf ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira rencana tindak lanjutnya nanti kan ini dalam jangka pendek ya sementara. Kira-kira bisa dilaksanakan nggak apa yang kalian rencanakan itu? Bisa lah ya, pasti bisa lah. Insya Allah. Bisa, pasti bisa dan harus bisa gitu. Karena ada monefnya. Insya Allah ya. Siap ya. Allah ya. Siap ya nanti kalau di Monef ya. Aku datang bukan aku, maksudnya ada teman-teman yang datang ke Gracia gitu. Yang datang? Saya. Ya kalau diizinkan loh. Nanti kalau aku datang ke Gracia, kalau datang ke Bapak kasih jamu lah ya. Jamu ya nanti. Kalau datang ke Gracia jangan dikasih alprazolam. Mau periksa Mbak ke Gracia? Gak mau periksa tuh. Kalau misalnya di Mones, kalau misalnya di Monef nanti ya siap gitu ya. Ini udah selesai ya. Siap. Kalau jangka waktunya rata-rata 1 bulan atau ada yang lebih ya? Ada. Kalau jangka pendek ya. Ada berapa jangka tuh? Emang pada berjangka gitu? Berjangka dong. Cuman busur doang ya jangka. Jangka sorong ya. Bener jangka sorong. Aku kok jangka pendek doang ya? Ya harus di PP duluan nih Mbak Olil ya. Kalau ordal boleh lah. Tes khusus ya Mbak? Enggak lah. Oke, teman-teman, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast ini. Semoga rencana tindak lanjutnya yang dilaksanakan nanti lancar, tidak ada hambatan berarti, dan ketika kita Monef nanti sudah selesai. Oke, Sobat Cerdik dimanapun Anda berada, terima kasih sekali sudah berkenan untuk melihat podcast Cerdik ini. Tapi jangan lupa ya, sekali lagi like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe itu gratis, tidak berbayar. Terima kasih sekali insight-nya hari ini. Semoga dapat menginspirasi Sobat Cerdik dimanapun Anda berada. Saya Ulil, mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dalam berkata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.